Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Igusti Ngurah Ervan Juliardana dengan NRP 502512111205 ingin mendemokan tugas akhir saya yang berjudul Klasifikasi Penyakit Kronis Berbasis Multimodal Deep Learning pada Data Sampel BPJS Kesehatan. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit deskripsi singkat tentang tugas akhir yang telah saya buat. Pertama, pendahuluan. Terdapat latar belakang yang melatar belakangi penelitian kali ini, yaitu penyakit kronis masih menjadi tantangan besar di sektor kesehatan Indonesia. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mitigasi penyakit ini, namun sebagian besar masih berfokus pada fitur yang terstruktur atau fitur tidak struktur secara terpisah. Maka dari itu, penelitian ini mengusulkan pendekatan multimodal dengan menggabungkan fitur jaringan komorbiditas atau fitur terstruktur dan data teks atau fitur tidak terstruktur. Terdapat main problem atau permasalahan utama dalam penelitian ini, yaitu bagaimana membangun model klasifikasi risiko penyakit kronis berbasis multimodal melalui jaringan komorbiditas, teks riwayat penyakit, serta menentukan metode evaluasi yang tepat untuk memitigasi risiko penyakit kronis. Kemudian terdapat data yang saya gunakan. Dataset yang saya gunakan di sini yaitu dataset BPJS Kesehatan yang dikumpulkan dari periode 2015 hingga 2020 atau 5 tahun yang menghasilkan 129.349 pasien yang tercatat, dan dari seluruh pasien tersebut menghasilkan 5.095.572 kunjungan. Dari total semua kunjungan tersebut terdapat 623 kode ICD-10 unik yang menunjukkan diagnosis pasien pada waktu itu dan disederhanakan menggunakan Elixhauser Comorbidity Index sebanyak 31. Dari 31 ECI group tersebut terdapat 5 grup yang memiliki distribusi tertinggi, yaitu renal failure, diabetes uncomplicated, diabetes complicated, hypertension uncomplicated, dan congestive heart failure. Dan kelima ini akan digunakan sebagai target klasifikasi pada penelitian ini. Selanjutnya, terdapat metodologi yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama, bahan dataset BPJS Kesehatan yang digunakan dilakukan proses EDA atau Exploratory Data Analysis berbarengan dengan praprosesisan data. Dari proses tersebut dihasilkan dua buah proses besar, yaitu unstructured feature dan structured feature dengan prosesnya yang berbeda-beda. Hasil dari unstructured feature dan structured feature tersebut akan menghasilkan 3 pendekatan model, yaitu pendekatan text-based model, multimodal model, dan numeric based model. Dan hasil dari ketiga tersebut akan dicari evaluasinya dan dianalisa performa model masing-masing. Oke, tanpa berlama-lama lagi, di sini saya sudah membuat UI dari aplikasi ini dalam bentuk Streamlit. Kebetulan sudah saya run sebagai berikut. Yang pertama, pasien diminta untuk mengisi data diri terlebih dahulu, nama, selanjutnya mengisi jenis kelamin, dan memasukkan umur. Di sini saya asumsikan bahwa pasien ini memiliki umur 60. Kemudian, pasien harus memasukkan pilihan riwayat penyakit pasien sejak awal. Di sini terdapat berbagai kode ICD-10 yang sudah ditranslate. Mungkin bisa dimasukkan 4 penyakit bebas sebagai percobaan. Jadi pasien harus memasukkan satu persatu dan klik button tambah jika sudah merasa penyakit tersebut pernah dialami. Oke. Diabetes. Mungkin satu penyakit lagi. Tambah. Oke, pasien diasumsikan telah memasukkan semua riwayat penyakit yang pernah dialami oleh pasien. Selanjutnya, pasien dapat mengklik button submit agar dapat melakukan prediksi resiko penyakit kronis yang akan dialami pasien pada kunjungan selanjutnya. Baik, setelah berhasil, di sini diberikan output berupa bagaimana demografis pasien, bagaimana riwayat penyakit yang pernah dialami pasien, dan bagaimana translate-nya ke dalam disease group. Kemudian ini merupakan
tabel dari nodes yang pernah dialami pasien. Ini juga tabel dari age yang pernah dialami pasien. Dan ini visualisasi jaringan individu yang berbahan dari node dan age sebelumnya. Selanjutnya ini fitur yang digunakan sebagai bahan untuk melakukan klasifikasi penyakit kronis yang pernah dialami pasien. Dan yang terakhir, ini merupakan prediksi risiko renal failure yang pernah dialami pasien. Jadi, pasien yang bernama Ahmad memiliki risiko sedang atau sebesar 59,8% probabilitas untuk terkena penyakit renal failure dengan beberapa informasi penting. Namun di sini pada demo ini hanya ditujukan satu, namun aslinya telah memiliki 4 model yang telah dibentuk. Namun di sini hanya ditujukan satu, renal failure. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.